Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas PKWU materi 4 mengenai promosi dan pemasaran. Kami sendiri beranggotakan saya sendiri Muhammad Haikal Alfitanti Rahmat, absen 19, kemudian Najwa Syauha absen 22, kemudian Nazwa Aulia Nandini absen 24, kemudian Rajatu Bazalila absen 25, kemudian Syaila Almira Kefa Bahtiar absen 30, dan yang terakhir yaitu Yuni Indah Sari absen 35. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha, serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Di bawah ini adalah pengertian promosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harper Boyd, promosi adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Yang kedua, menurut swasta, promosi adalah persuasif satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan untuk tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Yang ketiga, menurut Bond dan Kurtz, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Yang keempat, menurut Ciptono, merupakan bentuk komisaris pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, menurut Kotler, promosi merupakan cara komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar yang dituju dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai produk atau perusahaan agar mereka mau membeli. Yang keenam, menurut Gito Sudarmo, promosi adalah kegiatan yang dituju oleh mempengaruhi konsumen agar mereka mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Setelah tadi disampaikan pengertian promosi, adapun tujuan promosi adalah sebagai berikut: merangsang pembelian kembali, mendapatkan para konsumen baru, memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru, serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Komunikasi yang terjalin dalam promosi penjualan tidak hanya komunikasi satu arah, meningkatkan performa kerja perusahaan, dan yang terakhir ada menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. Strategi promosi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dibuat sehingga menghasilkan keuntungan. Terdapat beberapa strategi promosi yang dapat diterapkan untuk usaha, yaitu yang pertama ada periklanan atau advertising, yang merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Nah, adapun media yang biasa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan yang lainnya. Yang kedua, ada promosi penjualan atau sales promotion, yang merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan pada saat itu juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan ini misalnya adalah obral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, pameran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penjualan tatap muka atau personal selling, merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Nah, yang keempat ada hubungan masyarakat atau publisitas, yang merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi bukan juga cuma-cuma. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sasaran promosi. Kebutuhan dan juga keinginan adalah faktor yang mendorong untuk munculnya permintaan pada suatu produk tertentu. Segmentasi digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh
dan menentukan segmen apa saja yang paling cocok dengan ciri khas bisnis yang dibangun. Sasaran promosi digunakan sebagai target pasar dalam sebuah produk yang mana promosi itu dijalankan. Selanjutnya yaitu cara menentukan sasaran promosi dalam sebuah usaha. Yang pertama yaitu segmentasi demografi. Jadi segmentasi demografi ini biasanya meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu segmentasi geografi. Segmentasi geografi merupakan sebuah pengklarifikasian sasaran promosi berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Biasanya hal-hal tersebut melingkupi lingkungan, kode pos, kode area, kota, provinsi, wilayah, dan masih banyak variabel lainnya. Segmentasi geografi juga memiliki fungsi untuk mengetahui kebutuhan dari para sasaran promosi yang masing-masing dari mereka berada di wilayah yang memiliki kebutuhan yang berbeda dan bisa dicocokkan untuk karakteristik produk yang Anda tawarkan. Selanjutnya yaitu segmentasi psikologi, dan yang terakhir, segmentasi psikologi memiliki artian untuk mengklarifikasikan sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Segmentasi psikologi biasanya dibagi menjadi tingkatan-tingkatan tertentu dalam masyarakat, seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan masih banyak lagi variabel lainnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik promosi. Yang pertama, kita bisa memberikan kupon. Teknik ini dilakukan dengan memberikan sertifikat yang memberi hak pada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga. Yang kedua, price of deals atau diskon. Teknik ini dilakukan dengan memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Biasanya, potongan harga berkisar dari 10-25%. Yang ketiga, Premium and Advertising Specialties atau promo spesial. Teknik ini dilakukan dengan memberikan barang dengan biaya yang relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. Yang keempat, Contest and Sweepstakes atau kontes dan undian. Teknik promosi yang dilakukan dengan memberikan hadiah berupa tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai perjalanan atau barang-barang karena membeli sesuatu. Yang kelima, Sampling and Trial Offers. Sampling and Trial Offers merupakan teknik promosi dengan memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Beberapa teknik yang dipergunakan pada sampling adalah: yang pertama, in-store sampling, yaitu pemberian contoh produk di dalam toko. Mail sampling, yaitu mengirimkan contoh produk melalui jasa pos. Brand placement adalah teknik promosi untuk mencapai pasar dengan memasukkan produk pada sebuah acara televisi atau film. Kemudian ada event sponsorship, yaitu menjadi sponsor pada suatu event besar yang banyak didatangi oleh konsumen. Frekuensi programs, yaitu teknik promosi yang mengarah pada program-program yang berkelanjutan. Newspaper, yaitu pengiriman contoh produk melalui surat kabar. Kemudian door-to-door sampling, yaitu pemberian contoh produk dengan mendatangi konsumen satu persatu. Mobile sampling, yaitu membawa keluar logo untuk menghiasi mall, area rekreasi, dan pusat perbelanjaan. On-package sampling, yaitu teknik di mana contoh barang disisipkan pada kemasan produk lain, sangat berguna untuk brands targeted. Dan yang terakhir yaitu rebates atau tawaran pengembalian uang tunai, yaitu memberikan pengurangan harga setelah pembelian terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Indasari, absen 35 dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang manfaat promosi dan pemasaran. Promosi perusahaan memang sangat penting karena memengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang. Dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya kreativitas suatu perusahaan. Strategi promosi perusahaan sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan produk yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu, kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen, sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para konsumen mengenai respon produk yang kita tawarkan.
Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. Yang pertama, mengetahui strategi promosi yang tepat. Yang kedua, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Yang ketiga, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang keempat, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Yang kelima, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang keenam, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Yang terakhir, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terakhir, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom yang telah kami sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.